Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru pada teman-teman semua. Semoga tahun 2022 ini kita akan tetap diberikan kesehatan dan juga mendapatkan rezeki yang cukup ya. Yang penting tahun ini kita sehat dulu lah ya. Kita belum tahu apa yang akan terjadi untuk tahun ini karena masih banyak tuh berita-berita mengenai varian baru Omikron dan yang sekarang ini sedang menjadi masalah di Eropa dan Amerika. Mudah-mudahan kita di sini tetap terhindar dari wabah COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menjelaskan ya terkait banyaknya pertanyaan-pertanyaan di Facebook ya, di sosial media, yaitu apakah bagi pekerja migran Indonesia termasuk yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga atau pekerja sektor domestik itu boleh masuk Malaysia atau belum boleh ya. Ini menjadi pertanyaan karena kita menjumpai banyak warga kita ya, PMI kita terutama perempuan ya, mayoritas yang kita jumpai itu 99% itu ya, itu perempuan. Jadi sepertinya mereka ini, teman-teman kita ini akan bekerja sebagai penata laksana rumah tangga. Ya, ini menjadi banyak pertanyaan ya, ada yang bilang boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Ini dasarnya apa? Ya. Nah, supaya tidak menimbulkan kebingungan, maka saya ingin menjelaskan ya. Pertama, dari sisi aturan Malaysia. Ya. Faktanya memang kita jumpai ada beberapa ya, saya tidak tahu jumlahnya yang pasti, tetapi yang sudah kita temukan itu paling tidak ada 20-an lah ya, yang masuk melalui My Travel Pass gampangnya. Itu bunyinya itu Permission to Enter Malaysia for Foreign Workers _MAID atau ya, yang artinya kira-kira diizinkan masuk Malaysia bagi pekerja asing atau penata laksana rumah tangga. Itu aplikasinya diajukan melalui atau permohonannya diajukan melalui My Travel Pass oleh majikannya di sini ataupun sponsornya di sini. Nah, ini kita ingin bahas ini. Dasarnya apa itu dibolehkan? Saya pun kurang begitu paham. Karena yang jelas dari beberapa publikasi ya, yang dikeluarkan atau kenyataan media yang dikeluarkan oleh memerlukan izin melalui My Travel Pass ataupun My Entry, itu ada lawatan sosial, ada pemegang pas lawatan jangka panjang yang telah tamat tempo, artinya mereka yang sudah habis permitnya, dia boleh mengajukan melalui aplikasi My Travel Pass ataupun My Entry. Kemudian adalah permohonan pas penggajian atau resident pass talent, itu tanggungan pembantu rumah. Jadi yang ikut expat lah gitu ya, ikut expat itu boleh masuk lagi dengan mengajukan melalui My Travel Pass. Dan juga adalah short term business traveler atau orang-orang yang melakukan perjalanan bisnis ke Malaysia. Nah, saya tidak melihat apakah untuk yang mau baru bekerja itu dibolehkan mengajukan melalui My Travel Pass atau tidak, saya kurang pasti. Tapi ya itu aturan Malaysia lah. Kemudian juga ada kenyataan media lain lagi yang dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Ini dikeluarkannya itu tanggal 19 September. Di sini dinyatakan bahwa pekerja asing ya itu termasuk penata laksana rumah tangga itu belum dibolehkan masuk ke Malaysia hingga 31 Desember.
Ini yang saya miliki ya. Tetapi bahwa Malaysia mengeluarkan My Travel Pass untuk pekerja yang baru akan masuk ke Malaysia ya. Ini dasarnya apa? Saya tidak tahu pasti, tapi itu adalah kebijakan Malaysia yang tentu kita tidak boleh permasalahkan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang baru mau bekerja ya, baru bekerja itu boleh nggak? Ya? Nah, saya ingin melihat dari aturan Indonesia. Ya. Memang sekarang ini belum dibenarkan ya bagi seluruh pekerja asing yang mau masuk ya, yang baru ya terutama mau masuk Malaysia itu memang belum dibenarkan ya, artinya belum bolehlah pergi ke Malaysia untuk bekerja. Kalau ditanya dasarnya apa, kok nggak boleh gitu kan? Sementara Malaysia membolehkan, ya Malaysia membolehkan ya silakan. Tetapi kan Indonesia juga punya aturan sendiri, ya tidak selamanya bahwa aturan Malaysia itu sesuai atau sejalan dengan aturan Indonesia. Ya. Nah, ada 3 alasan ya kenapa ini tidak dibenarkan atau belum dibolehkan. Pertama adalah alasan peraturan ya. Aturan yang belum membolehkan pekerja migran Indonesia masuk ke Malaysia itu satu ya, surat keputusan Dirjen Bina Penta dan perluasan kesempatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan ya, itu peraturannya atau surat keputusannya itu nomor 3/5527/PK _02/12 Romawi _2021 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Desember tahun 2021. Ini jadi baru beberapa hari yang lalu lah ya. Nah, surat keputusan ini isinya apa? Surat keputusan ini isinya adalah menetapkan negara-negara yang dibolehkan pekerja kita untuk bekerja di luar negeri ya. Nah, di sini ada 59 negara yang orang kita, orang Indonesia itu boleh ke negara tersebut untuk bekerja di bidang-bidang tertentu, tidak semuanya ya, tidak semuanya, di bidang-bidang tertentu dengan kriteria tertentu. Nah, dalam peraturan ini Malaysia itu belum masuk. Malaysia belum masuk sebagai negara yang dibolehkan untuk pekerja kita atau warga negara kita bekerja. Ya, jadi itu dasarnya. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat sebagian besar yang mau masuk ke Malaysia itu adalah perempuan. Ya. Ini artinya dugaan kita lah ya, dugaan kita dan juga ini terbukti di lapangan, teman-teman yang perempuan ini masuk ke Malaysia ini akan menjadi penata laksana rumah tangga lah, atau akan bekerja di sektor domestik ya. Nah, kalau warga kita mau bekerja di sektor perorangan atau di rumah tangga, ini biasa disebut dalam undang-undang itu majikan yang bukan berbadan hukum ya, perorangan. Nah, ini juga ada syaratnya sendiri dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Kalau seseorang mau bekerja di sektor informal atau di sektor majikannya itu perorangan seperti penata laksana rumah tangga, itu ada syaratnya. Ya. Pertama, ya dia nggak boleh berangkat sendiri. Ya, dia nggak boleh berangkat sendiri, tapi harus melalui yang namanya P3MI atau dulu biasanya kita kenal PJTKI atau PPTKIS ya. Dan ini pun ada prosedurnya pun ada yang harus diikuti ya. Dia harus daftar dulu di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten atau kota, kemudian harus ikut pelatihan, harus ada uji kompetensi, ada kesehatan dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman yang kemarin sudah masuk ataupun yang akan masuk, ini terutama buat yang akan masuk sebetulnya ya, mau bekerja di Malaysia sebagai penata laksana rumah tangga, maka ini harus diikuti peraturan ini ya, harus daftar dulu di Dakar, terus ada
ikut pelatihan, terus uji kompetensi, tes kesehatan. Tes kesehatannya pun nggak di sembarang tempat ya. Ada klinik-klinik tertentu yang memang mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan tes kesehatan ya. Nah, kalau yang kemarin-kemarin kayaknya enggak gitu ya, cuma tes PCR saja. Ya, ini dari sisi prosedur jelas sudah salah ya, dia tidak mengikuti prosedur yang benar ya, dia berangkat sendiri tanpa P3MI itu jelas. Dan juga pelakunya pasti ada kan, ini yang ngatur kan pasti ada nih, yang ngatur keberangkatannya, yang belikan tiket, yang lain-lain ya. Nah ini kan harus harus juga PT ya, nggak boleh perseorangan. Kalau perseorangan melakukan pemberangkatan maka ini masuk dalam perdagangan orang ya, karena apalagi dari wawancara yang kemarin kita pulangkan itu mereka dikasih uang dulu, itu artinya ada dijerat dengan uang gitu ya. Ini masuk debt bonded namanya ya, dijerat dengan utang sehingga dia tidak bisa lari. Nah jadi kalau mau bekerja ke Malaysia tanpa mengikuti aturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2017, jelas itu salah ya, non prosedural, itu ilegal ya. Nah ini dari sisi aturannya. Jadi ada sisi aturannya itu nggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, alasan kedua adalah alasan yang sifatnya kebijakan ya. Sebagaimana diketahui Indonesia dan Malaysia sekarang ini dalam proses menegosiasikan ya, merundingkan MOU mengenai penempatan dan pelindungan pekerja sektor domestik. Ya, ini masih dalam perundingan nih, sampai sekarang belum selesai ya, nggak tahu kapan selesainya. Ini sebetulnya aturan ini kan sudah kadaluarsa ya, sudah kadaluarsa sejak tahun 2016 ya. Jadi kalau tidak ada MOU maka memberangkatkan pekerja sektor domestik ke Malaysia dalam hal ini itu jelas merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang 18 tahun 2017 ya. Jadi ini nggak boleh ya. Nah kemarin beberapa waktu yang lalu, awal bulan November atau awal November ya kalau singkat saya, di bulan November itu kan juga Menteri Perdagangan Malaysia Datuk Sri Zuraida itu kan bertemu juga dengan Ibu Menteri Ketenagakerjaan ya, yang menyampaikan kepada Bu Menteri bahwa Malaysia ingin mendatangkan 32.000 pekerja untuk sektor sawit ya. Jadi pada saat itu Ibu Menteri secara tegas mengatakan bahwa selesaikan dulu MOU-nya baru kita bicara mengenai penempatan. MOU yang sedang dirundingkan ini harus diselesaikan dulu, baru kita bicara mengenai posisi Indonesia sekarang ini ya, adalah bahwa sebelum MOU ini diselesaikan maka belum ada penempatan ke Malaysia. Ini posisi yang juga harus kita laksanakan. Jadi ada kebijakan ya. Kemudian pertimbangan ketiga, dan ini yang saya kira juga sangat penting ya. Kalau ada teman-teman kita ya, terutama yang perempuan ya, masuk ke Malaysia mau bekerja melalui My Travel Pass ya. Ya pertanyaannya kan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu? Kan kita KBRI juga nggak tahu datang ya dari Indonesia gitu, sampai di Kuala Lumpur, ditampung di agent atau langsung ke karantina dulu, lalu ke agent ataupun ke rumah-rumah majikannya, kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu di mana ininya, tempat kerjanya siapa majikannya, kontrak kerjanya bagaimana ya. Nah ini kan sangat riskan ya, sangat riskan kalau terjadi sesuatu lah ya. Ini perlu diperhatikan ya, jangan beranggapan bahwa
begitu kerja di Malaysia udah pasti aman ya, pasti majikannya atau agennya itu baik hati semua. Nggak bisa kita berasumsi begitu ya, yang baik pasti ada, tetapi yang tidak baik juga ada juga lah ya, kan fakta-fakta di lapangan juga kita banyak menemukan. Jadi ini resikonya kalau bekerja tanpa melalui prosedur yang benar. Juga mbak-mbak ini kan nggak ada kontrak kerja, berapa gajinya kita nggak tahu, apa hak-haknya kita juga nggak tahu ya. Jangan sampai nanti kasus-kasus yang selama ini sering muncul ya, seperti gaji nggak dibayar sampai bertahun-tahun. Ada loh yang nggak dibayar sampai 17 tahun, ya sampai sekarang sedang kita urus nih, 17 tahun nggak dibayar ya. Ada yang 12 tahun, ada yang 8 tahun, ya macam-macam lah ya. Ada juga yang sedang kita tangani, mbak-mbak kita ini dipekerjakannya di 2 tempat ya, pagi di rumah majikan, lalu siang dia pergi ke bengkel atau ke kedai ya. Dia bekerja di 2 tempat. Ini juga kan nggak boleh ya. Ini kan namanya kerja paksa. Oh, ini kerjanya saya wawancara mulai jam 5 bangun, nanti sampai jam 11 baru selesai. Berapa jam tuh coba bekerja terus-terusan ya. Gajinya berapa? Banyak juga yang belum dibayar. Ada yang kita tangani sekarang udah berapa tahun, 8 tahun nggak dibayar gajinya. Nah ini kan kita nggak ingin lah ada mbak-mbak kita, saudara teman-teman kita ini yang menjadi korban seperti ini, korban eksploitasi. Belum lagi yang ini kan nggak tahu nih, mbak-mbaknya ini kan datang ke sini nggak tahu mau kerja apa, mau kerja di mana, siapa majikannya. Ya kalau kerjanya di tempat yang baik-baik saja. Kalau kerjanya di tempat-tempat yang kurang baik ya, misalkan di ya tempat-tempat yang terlarang, kita kan juga nggak tahu juga. Jadi ini resiko ya, terlalu beresiko apabila masuk bekerja di Malaysia melalui prosedur yang tidak benar ini ya, itu resikonya terlalu besar ya. Kita nggak tahu ya kontrak kerjanya kayak apa, kontrak kerjanya seperti apa nggak tahu ya. Macam pekerjaannya seperti apa nggak tahu, hak-haknya apa nggak tahu. Nah, ini beresiko. Belum lagi kalau ya berangkat dari Indonesia itu tidak melalui tes kesehatan yang benar ya, kan ada standarnya ya. Untuk tes kesehatan Malaysia itu standarnya seperti ini. Yang boleh menguji itu kliniknya ini saja, tidak bisa sembarang klinik. Kalau tiba-tiba sampai sini ikut tes kesehatan FOMEMA di sini ternyata nggak lulus, gimana? Siapa yang bertanggung jawab memulangkan? Jangan-jangan sakit-sakit suruh kerja juga. Ada juga kasus di sini. Saudara-saudara sakit pun masih dipaksa bekerja ya, karena mungkin majikannya sudah keluar uang banyak ya. Kalau kita baca-baca di media di Malaysia, itu kan katanya untuk mendapatkan seorang pekerja rumah tangga, bayarnya sampai 20.000 ringgit tuh ya. Bahkan ada yang bilang lebih. Ya. Yang pasti lebih dari 15.000 lah ya. Yang kita wawancarai lebih dari 15.000 ringgit ya. Nah, kalau majikannya sudah mengeluarkan uang banyak ya, sementara mbak-mbak ini kan datang Malaysia juga nggak dilatih dulu. Ya kalau bisa bekerja sesuai dengan tuntutan majikannya, belum tentu bisa ya, atau belum tentu sesuai dengan harapan majikannya. Kalau majikan ya sudah mengeluarkan uang banyak, terus ternyata mendapatkan pekerja yang tidak sesuai dengan harapannya, ini mulai ada masalah ya. Banyak masalah berawal dari situ. Oleh sebab itu untuk yang pekerja yang rumah tangga ini, please hati-hati ya, hati-hati betul ya. Jangan sampai kita hanya karena dibujuk oleh calo ya, kemudian dikasih uang. Itu yang kemarin kesini tuh yang kita pulangkan, sebelum berangkat dikasih uang dulu tuh, ada yang dikasih 5 juta, ada yang dikasih 3 juta ya, dia iming-iming biar mau berangkat ya. Nah ini beresiko ya. Dan kemarin ini sebagai contoh lah, contoh yang masih hangat ya. Beberapa hari yang lalu itu ada 4 orang ya, mbak-mbak dari daerah mana, Banyumas ya, dari Banyumas. Dia itu sudah disekap di rumah agennya itu ada yang 2 bulan ya. 2 bulan itu diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi ya. Suruh kerja dari pagi sampai malam, diomel-omelin terus ya. Bahkan yang bikin apa ya, miris gitulah ya, mbak-mbak ini kan
agamanya Islam ya, tapi mau sholat nggak boleh ya. Kemudian suruh masak pork babi gitu ya. Ini kan Mbak ini kan orang Muslim, masa suruh masak babi ya gitu kan. Karena ini agennya kebetulan Tionghoa ya. Karena tidak tahan ya dengan perlakuan majikan, maka si Mbak ini 4 orang itu nekat ya jam 2 malam turun loncat dari apartemen lantai 3 ya, pakai kain spray disambung-sambung, mereka melorot tuh gantian ya, karena sudah tidak tahan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh majikannya ya. Alhamdulillah ada yang membantu, akhirnya diantar ke KBRI, sekarang sudah dipulangkan ya. Nah ini kan contoh konkret ya, bagaimana kalau bekerja tidak melalui prosedur yang benar. Jadi ada untung-untungan, iya kalau majikannya baik ya. Tapi kalau dapat majikan atau agent yang begini gimana? Siapa yang mau bertanggung jawab? Calonnya di Indonesia, calonnya dia bertanggung jawab ya, nanti polisi yang ngejar tuh, udah ketahuan tuh siapa calonnya, tinggal dikejar aja nanti. Ya. Nah ini kasus-kasus seperti ini nggak cuma 1-2 ya, kita ini KBRI setiap hari menangani laporan-laporan, ada yang gaji nggak dibayar bertahun-tahun ya, kerjanya di luar kewajaran, dari pagi sampai tengah malam, bekerja di beberapa 2 tempat ya, kemudian juga tidak boleh berkomunikasi, paspornya ditahan, gajinya ditahan ya, mau pulang nggak boleh ya, udah habis kontrak mau pulang nggak boleh ya. Ini kan kayak disekap gitu ya. Ini banyak, ini kita bukan bicara 10 atau 20 kasus, kita tidak bicara 100 atau 200 kasus, ini banyak sekali, ini ribuan yang begini-begini ya. Oleh sebab itulah maka kita ingin ya, sebelum penempatan ke Malaysia ini ada MOU-nya dulu lah, supaya jelas apa tanggung jawab majikan, apa tanggung jawab agensi, apa tanggung jawab pekerjanya, bagaimana hak-haknya ya, hak beristirahat, hak gaji, hak cuti, dan lain-lain. Jadi kalau kita ini melakukan pelarangan ya untuk bekerja sementara waktu lah ya, untuk bekerja ke Malaysia saat ini, itu demi melindungi ya, demi melindungi teman-teman sekalian ya. Ini ya kita tahu barangkali di Indonesia banyak yang perlu pekerjaan ya. Iya kita paham itu, tetapi mana lebih baik daripada sampai sini terus cilaka gimana ya. Jadi mohonlah kita teman-teman yang ada di Indonesia ya, yang mau berangkat ya, ini setiap hari ada yang tanya tuh di Facebook saya, mau melancong ke Malaysia boleh nggak? Melancong bilangnya. Ada juga pakai bahasa Inggris gitu ya, walaupun meskipun bahasa Inggris yang ngawur gitu ya, mungkin biar dipercaya sebagai turis lah ya. Nah, kita tahu lah ya, begini-gini kan sebetulnya bukan mau melancong. Masa pandemi ini siapa sih mau melancong ke luar negeri ya? Melancong sini masuk karantina 2 minggu, berapa? 10 hari atau 2 minggu. Setelah itu emang punya duit berapa sih mau melancong gitu ya? Udahlah, nggak usah mencari alasan-alasan ya, yang kita tahu lah yang begitu-gitu. Jadi nggak usah berbohong lah ya, nanti dosa. Saya bilang tuh, awas lu, dosa lo kalau bohong gitu ya. Jadi ini tolonglah ya, tolong teman-teman bersabar sebentar ya, daripada nanti di sini banyak masalah ya. Bangga itu yang mungkin tereksploitasi, gaji nggak dibayar, atau kemarin kan ada juga tuh yang dipekerjakan di tempat-tempat yang tidak semestinya lah ya. Ini kan kasihan. Jadi kita bukan menghalangi orang untuk mencari kerja di Malaysia, tetapi mohon bersabar dulu. Kita ingin melindungi ya. Ini demi perlindungan, demi teman-teman ya, bukan kita kejam nggak boleh kerja, demi melindungi. Kalau terjadi sesuatu kan kasihan. Apalagi kalau yang kemarin nekat tuh pakai kapal ya, ada yang kapalnya terbalik di Johor, ada berapa meninggal tuh, 21 orang meninggal ya. Kemudian yang berangkat dari Tanjung Balai Asahan ya, ada meninggal berapa tuh, yang ketemu jenazahnya 10 apa ya, 10, yang di sini 5, di sana berapa gitu ya. Dan masih hilang, masih nggak tahu lagi ya. Dan aduh, saya pun nggak ngerti juga ya. Tadi malam ditangkap lagi tuh kapal di Tanjung Balai Asahan, ada 52 calon PMI yang mau diselundupkan dengan kapal. Alhamdulillah ditangkap ya, bisa diamankan lah ya oleh patroli Angkatan Laut.
Nah sekarang ini kita, aparat keamanan kita itu sedang melakukan operasi besar-besaran ya, di Batam, di Tanjung Balai Asahan, ya udah banyak tuh yang ditangkap-tangkap itu, yang pemilik kapal cukongnya ditangkap-tangkapin. Bahkan kan beritanya itu ada yang oknum TNI ya, mungkin juga ada yang lain-lain ya. Jadi mohonlah jangan sekali-kali itu mengambil resiko mempertaruhkan nyawa ya, nyebrang dengan cara-cara yang nggak benar ya, atau masuk ke Malaysia yang tidak terlindungi ya, tidak terlindungi dengan baik ya. Jangan mempertaruhkan lah ya, jangan mempertaruhkan. Sabarlah sebentar, kita ini sedang berusaha untuk memberikan perlindungan yang lebih baik ya. Ini harus dibenahi lah ya, harus dibenahi ya. Jadi tolong sabar ya, jangan mengambil tindakan-tindakan yang tidak yang tidak seharusnya lah, yang beresiko. Selain itu sekarang ini bagi mereka yang sudah punya My Travel Pass ya, itu pun kalau dia tidak memiliki permit yang masih berlaku akan ditolak juga ya, akan ditolak juga. Udah banyak yang ditolak. Tadi pagi kena gerebek di Batam tuh ya, ada 11 orang ya, 11 orang ditampung di suatu tempat gitu ya, kita tahu lah ya, lalu digerebek oleh polisi, ada 11 yang mau dimasukkan ke Malaysia ya. Kenapa kita cegah? Ini untuk keselamatan teman-teman, jangan sampai nanti masuk Malaysia justru menjadi korban eksploitasi ya, macam-macam lah ya. Jadi semua ini dilakukan oleh pemerintah demi melindungi ya, demi menjaga keselamatan teman-teman semua. Jadi kalau yang mau bekerja tolong sabar dulu ya. Jadi yang jelas ya, saat ini warga negara kita itu belum dibolehkan oleh Indonesia ya, bukan oleh Malaysia, belum dibolehkan oleh Indonesia untuk bekerja di Malaysia ya. Jadi tegas ya, jelas ya. Dasarnya tadi kan sudah saya sampaikan, ada dasar peraturan tidak membolehkan, ada dasar kebijakan pun belum boleh karena nunggu MOU ya. Ditambah lagi kan ini COVID, ada varian baru ya, untuk menjaga keselamatan. Dan yang ketiga adalah ini demi perlindungan ya. Kalau Malaysia mau membuka ya itu kan haknya Malaysia, tetapi kan kita juga punya hak untuk mengirim ataupun tidak mengirim dengan pertimbangan kepentingan kita ya, dengan melihat peraturan Indonesia. Jadi tidak berarti kalau Malaysia boleh kita otomatis juga boleh juga ya. Lihat dulu sesuai gak dengan kepentingan kita, sesuai gak dengan aturan kita, gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi jangan lagi ada yang tanya-tanya lagi di Facebook saya itu ya, Pak mau masuk Malaysia boleh gak? Gak boleh. Mau melancong boleh gak? Melancong apa melancong gitu kan. Jadi itulah ya penjelasan saya. Mudah-mudahan ini jika disampaikan kepada teman-teman ataupun saudara-saudara yang berniat mau ke Malaysia, jangan dulu ya. Kalau ada orang-orang yang menawarkan bisa Pak, bisa Bu, bisa Mbak, bisa, itu bohong lah. Sekarang nggak akan lolos tuh. Sekarang udah sangat ketat ya. Yang di Cengkareng sudah dikunci, Batam dikunci, ini Surabaya pun dikunci juga ya. Jadi ini bukan apa-apa, demi melindungi dan juga melanggar aturan Indonesia ya. Saya kira itu ya yang ingin saya sampaikan sore hari ini. Ini hari Sabtu ya, hari libur. Santai-santai aja begitu ya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan, tetapi harapan saya tolong sampaikan kepada teman-teman, sampaikan kepada saudara-saudaranya yang berniat untuk ke Malaysia, mohon ditangguhkan dulu ya, mohon ditangguhkan dulu ya. Ini demi kebaikan, demi keselamatan dan juga demi perlindungan teman-teman semua ya. Sekali lagi ya, demi perlindungan teman-teman ya. Kalau misalkan Pak, kalau tadi ada di Facebook saya juga ya, Pak kalau mau cuti boleh gak? Boleh. Yang penting waktu ini masuk dia jangan sampai habis permitnya ya, nanti habis masalah lagi.
Jadi sebelum permitnya habis ya boleh cuti. Misalkan dia baru diperpanjang, masih berlakunya kan masih lama tuh 1 tahun. Cuti dulu boleh. Apa perlu surat dari KBRI? Tidak perlu. Ya kalau maupun ya surat dari majikannya bahwa memberikan cuti kepada pegawai saya atas nama ini. Ya. Nanti itu bisa masuk lagi. Tidak perlu masuknya lagi, nanti tidak perlu pakai travel pass lagi, my travel pass atau my entry. Ya, jadi yang nggak boleh, ingat ya, yang nggak boleh itu adalah bagi yang baru mau masuk ya melalui my travel pass yang tulisannya itu ada tuh tulisannya permission to enter Malaysia for foreign workers ya atau garis miring made. Jadi memang itu ya pemerintah Malaysia membolehkan ya, tapi kan itu kebijakan ini yang masih berlaku ya, itu boleh ya. Nah jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Sekarang nggak usah lah, apalagi kalau ada yang membujuk-bujuk gitu ya, itu lupakan saja lah, nanti daripada banyak masalah lah ya. Jadi saya kira itu ya. Teman-teman semua, ada pertanyaan nggak yang kiranya perlu dijawab tuh? Kayaknya udah pada paham semua ya. Mau tanya Pak, saya ada paspor juga sudah mau tamat, tempoh bulan 4 ini, permit sudah tidak ada, ingin memohon yang baru tapi tidak mempunyai majikan, ya nggak boleh ya. Kan kemarin sudah dikasih waktu 1 tahun ikut rekalibrasi tenaga kerja. Nah itu udah banyak tuh hari ini ya. Hari ini saja KBRI hari Sabtu buka tuh untuk melayani yang rekalibrasi tenaga kerja. Hari ini kita memberikan paspor 300 ya, hari ini 300 untuk yang rekalibrasi. Jadi kalau sekarang mau daftar ya udah nggak bisa di immigration karena kan sudah berakhir tanggal 31 Desember ya, kecuali kalau nanti ada kebijakan dari kerajaan Malaysia ya yang diperpanjang tidak hanya yang rekalibrasi pulang tetapi ini juga diperpanjang yang rekalibrasi tenaga kerja, ya silakan. Yang penting majikannya itu mendaftarkan dulu ke immigration dengan membayar deposit Rp500 ya, nanti dari situ baru daftar ke KBRI ya. Nanti KBRI setelah tanda tangan kontrak kerja diberikan paspor. Hari ini 300 yang sudah dapat paspor itu sekitar 3.000-an ya, 3.000 berapa gitu ya, jadi cukup banyak juga ya. Itu yang di KBRI Kuala Lumpur saja, mungkin di KJRI Johor maupun di KJRI Penang ada juga ya. Jadi yang rekalibrasi tenaga kerja sudah tutup pendaftarannya di Jabatan Immigration, kecuali kalau Jabatan Immigration masih membuka untuk mendaftarkan dengan membayar deposit Rp500 ya silakan, nanti kita yang membuatkan paspornya kalau memang paspornya sudah mati ataupun mau mati. Jadi saya ini kok nggak dimanfaatkan ya, kan udah setahun tuh, udah diperpanjang sekali kan, 6 bulan Juni itu diperpanjang sampai akhir tahun, tapi ya gimana, nggak dimanfaatkan, akhirnya habis tuh masa berlakunya ya, tinggal yang pulang. Nah ini satu lagi, kalau yang mau pulang tolong segera pulang ya, tolong segera pulang ya. Karena apa? Karena dalam masa 2022 ini saya kira akan banyak dilakukan operasi terhadap pati ya, terhadap pati. Jadi yang mau pulang jangan nunggu nanti keburu ketangkap lagi ya. Jadi silakan pulang. Boleh dong Pak kasih bocoran, apa yang bocor ember itu ya. Apa saja yang diperjuangkan untuk kami dalam MOU tuh kok sampai 6 tahun nggak kelar-kelar ya, yang bikin nggak kelar siapa gitu kan, bukan kita nggak mau cepat, justru kita inginnya cepat ya. Jadi yang ingin kita perjuangkan pertama hak-hak ya, hak-haknya itu diperbaiki ya. Gaji nanti KBRI yang menentukan tuh, yang penting nggak akan kurang dari ya, nggak ada ya, pokoknya nanti gajinya jauh lebih bagus lah dari yang sekarang ya. Kemudian juga yang lain itu PRT atau penata laksana rumah tangga itu tidak boleh
melakukan pekerjaan A sampai Z, ya, harus dibatasi, dan jumlah keluarganya yang ini dilayani gitu maksimum 6. Kalau lebih dari 6 harus 2. Atau kalau di antara 6 itu ada bayi, ya, atau ada orang tua yang memerlukan perhatian khusus gitu ya, misalkan dia orang tuanya itu perlu selalu dibantu lah ya, mulai dari makan, mungkin mandi dan lain-lain, dia juga nggak boleh, harus ada khusus yang menangani itu. Kemudian juga jam istirahat, ya, kemudian juga hak untuk cuti, ya, itu juga nanti akan diatur. Dan yang juga akan diatur ini yang sekarang ini one channel system. Jadi harus melalui sistem yang disediakan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia. Nggak boleh lewat jalur-jalur yang lain-lain, ya. Kalau yang jalur-jalur lain itu nanti menjadi melanggar aturan, ya. Apalagi hasil Madubes yang sudah registrasi rekalibrasi sebagai membawa permit, tapi saya mau sambung paspor. Kenapa susah? Sangat susah gimana? Hari ini aja ada 300. Jadi beginilah ya. Jadi kalau Anda nggak bisa, itu bukan berarti kami yang mempersulit. Ya. Jangan-jangan Anda yang nggak bisa. Buktinya kan ribuan yang bisa. Ya. Jadi jangan karena kita nggak tahu lalu bilangnya, oh KBRI mempersulit. Nah, ini kan terbalik-balik. Kalau KBRI mempersulit, buktinya ada ribuan tuh yang daftar. Ya, hari ini aja ada 300. Kok mereka bisa, mbaknya tadi nggak bisa? Berarti yang salah siapa? Kan begitu ya. Ini jadi kalau kita nggak bisa, ya tanya. Tapi jangan nggak bisa lalu menyalahkan, oh KBRI mempersulit. Lo yang lain bisa kok ya. Kok sampai nggak bisa, kan bukan salah KBRI dong. Harus introspeksi lah ya. Jangan gampang KBRI mempersulit. Ini di mana yang lain bisa kok. Kalau nggak percaya di hari ini ada 300. Kok mereka bisa? Ya. Jadi yang ngurus, sekali lagi, ini juga kebalik-balik ya. Yang mengurus, tanggung jawab mengurus, ya, rekalibrasi itu majikan. Jadi bukan sampean yang ngurus, majikannya, mereka majikan yang daftarin, nanti ke immigration, majikan yang bayar deposit, nanti majikan yang daftarin ke KBRI. Kalau PMI-nya tuh diem-diem aja, ikut aja tanggung jawab majikannya. Nah mungkin majikannya ini yang nggak mau ngurus, padahal itu tanggung jawab majikan. Nah, kalau majikannya nggak mau ngurus ya gimana, masa lalu bilangnya KBRI yang mempersulit. Kalau majikan mestinya bisa lah, tiap hari juga ada kok, tiap hari banyak tuh yang bikin rekalibrasi bisa. Jadi kalau ada yang nggak bisa itu jangan lalu bilangnya KBRI mempersulit. Introspeksi ya, kok saya nggak bisa, kenapa ya? Oh ya saya tanya dulu deh, begitu caranya ya. Jangan dikit-dikit nyalain KBRI sulit, dikit-dikit KBRI yang lain bisa sampai nggak bisa, masa terus yang disalahin KBRI. Yang kalau nggak bisa ya belajar lah ya, tanya pada yang bisa. Dan itu bukan tanggung jawab sampean loh. Yang tanggung jawab ngurus itu majikannya. Jadi kalau majikannya nggak bisa ya kebangetan, masa majikan nggak bisa ngurus. Gitu Pak ya. Jadi jangan bilang, oh KBRI mempersulit. Jadi kalau kita nggak bisa, itu jangan salahkan orang lain. Ya. Kalau kita nggak bisa ya kita introspeksi. Kenapa kok saya nggak bisa? Apa kurangnya? Tanyalah pada yang teman, tanya baik-baik gitu ya. Jangan dikit-dikit nyalain KBRI sulit. Dikit-dikit KBRI mempersulit. Buat apa lah? KBRI ngapain mempersulit orang? Gak ada untungnya. Dosa kalau mempersulit orang itu dosa ya. Untungnya nggak ada tapi dosa dapat. Jadi kita nggak mau lah bikin dosa dengan mempersulit orang lain. Apa sih untungnya mempersulit? Tapi kan semua ada aturannya ya. Nah ini kan contoh lagi nih. Pak, kalau paspor saya kena sita sama majikan, macam mana saya dah kena halau jadi paspornya dengan majikan. Nah ini contoh majikan yang menahan paspor, ini kan nggak boleh, ya. Menahan paspor itu adalah salah satu untuk kerja paksa. Salah satu caranya gitu, supaya nggak kabur, kerja paksa, tahan paspornya. Ini nggak boleh, ya. Ini melanggar, ini nggak boleh terjadi ya begini-gini. Ini majikannya nggak bener lah ya. Majikan nggak bener kalau menahan paspor itu tanda-tanda majikan melakukan kerja paksa. Ini nggak boleh, ya. Jadi kalau ini ya minta silakan aja datang KBRI ya, kita pulangkan, tapi majikannya nanti kita minta tanggung jawab. Kalau ada PT-nya ya PT-nya tanggung jawab ya. Apa Pak, mohon semua majikan wajib membuat perlindungan asuransi. Ya ini akan diatur dalam MOU ya. Ini yang kita minta dalam MOU, ada jaminan asuransi ya untuk
pekerja rumah tangga juga, ya ini kita yang termasuk yang kita perjuangkan ya. Saya dulu pekerja kebun hanya dapat, ya ini kan penguat apa? Ya ini yang sedang kita rundingkan itu adalah yang pekerja sektor domestik ya. Termasuk juga ada asuransi kesehatan ya yang harus dijadikan sebagai kewajiban majikan. Kalau nggak ada asuransinya nggak boleh. Ini yang ikut rekalibrasi pun begitu, nanti harus ikut ada kewajiban yang harus dipenuhi ya. Dan satu lagi yang ikut rekalibrasi ini yang bayar biayanya majikan ya. Bukan PMI-nya. Itu bukan kita yang minta, itu aturan Malaysia. Aturan Malaysia itu secara tegas menyatakan bahwa biaya rekalibrasi tenaga kerja itu ditanggung oleh majikan. Jadi kalau ada dipotong-potong gaji itu nggak boleh. Silakan lapor ke KBRI kalau nanti ternyata dipotong gajinya untuk ngurus rekalibrasi tenaga kerja, ngurus permit, laporin. Nanti majikannya kita blacklist gitu ya. Karena dia udah bikin ini tuh pernyataan loh. Aku janji ya, bahwa majikan tidak akan memotong gaji pekerja untuk biaya rekalibrasi tenaga kerja. Itu ada aku janji aku sumpah namanya itu ya. Pokoknya ada lah ya. Nggak boleh. Jadi nanti yang dibayar biaya itu dibayar oleh majikan. Apalagi kalau janda warga negara dan anaknya lahir di Malaysia. Kalau janda warga negara boleh masuk. Ya. Dan anaknya lahir di Malaysia itu boleh masuk. Ada istilahnya itu bahasa Malaysianya ada tuh istilahnya tuh. Apa yang boleh tuh? Balu ya, pas balu janda warga negara. Pas balu itu boleh. Nggak usah minta my travel pass lagi. Boleh masuk. Yang penting ada dokumennya sah ya, dokumen perkawinannya sah ya. Ini surat sijil nikahnya ada resmi ya. Yang susah itu kalau sijil nikahnya nggak ada. Mana buktinya kalau ini janda ataupun duda warga negara Malaysia, kan harus ada dokumen yang menunjukkan itu. Tapi itu boleh masuk, termasuk yang boleh masuk. Yang punya ICPR pulang ke Indonesia sesudah mau pulang ke Malaysia lagi bisa nggak? Bisa. PR boleh, nggak perlu izin lagi, langsung balik lagi. Yang penting karantina. Yang diperpanjang itu rekalibrasi pulang. Yang rekalibrasi tenaga kerja belum ada pemberitahuan. Ya. Yang ada yang rekalibrasi tenaga kerja itu sudah berakhir tanggal 31 Desember. Apakah nanti ada perubahan? Saya nggak tahu ya. Ya kita berharap ada perpanjangan juga lah ya. Berharap kan boleh ya. Supaya ini bisa lebih banyak yang mendapatkan permit ya, tidak kosongan lagi. Karena kalau kosongan ini ya sangat beresiko lah ya. Nanti kalau kena tangkap ribut lagi kan, Pak saya sudah ditahan 1 tahun kok nggak ada beritanya, salah lagi gitu ya. Tuh mengalami kerja tuh sehari 18 jam cuti nggak pernah, ini kan nggak boleh, ini yang namanya kerja paksa. Ini kan contoh kerja paksa ya. Kerja sehari 18 jam cuti nggak pernah dikasih gaji agent yang terima. Ini kan yang begini-begini. Nah kalau nanti ya teman-teman ini masuk ke Malaysia melalui My Travel Pass, ternyata ketemu majikan atau agent yang begini gimana? Hah? Kan nggak ada, kita nggak tahu, nggak ada kontrak kerjanya, kita nggak tahu siapa majikannya, kita nggak tahu siapa agentnya. Nah ini salah satu ya, ini yang Mbak siapa tuh, Mbak Fitriani ya. Ini salah satu resiko ya kalau bekerja ke Malaysia secara tidak sesuai prosedur dan KBRI nggak tahu. Ini salah satu resiko dan ini banyak sekali. Ini bukan Mbak Fitriani, bukan cuma satu-satunya nih. Banyak nih. Kalau sehari-hari itu ada aja laporan seperti ini. Nah ini contoh ya, resiko kalau bekerja tanpa kontrak kerja, tanpa diketahui oleh KBRI siapa majikannya, di mana alamatnya, bagaimana kondisi pekerjaannya. Ini resikonya begini. Nah ini yang begini Mbak silakan lapor. Ya, lapor ke KBRI, ada di nomor pengaduan tenaga kerjaan ya. Atau kalau bisa kesini aja, ya. Datang sini, nanti kita agentnya siapa,
Kalau tahu nomor agentnya boleh nanti di ini aja di Japri itu apa namanya, direct message, inbox ke Facebook saya, kan tahu tuh Facebook saya ya. Mau tanya, majikan saya sudah daftar rekalibrasi tenaga kerja, kira-kira lama tak ya Pak, dapat panggilan mana dari KBRI, udah daftar belum majikannya ke KBRI ya. Kalau belum sudah daftar tapi belum dapat panggilan, bisa ditanyakan melalui hotline ketenagakerjaan. Kan ada tuh nomornya, pernah saya kasih tuh di Facebook saya, ada tuh ya. Kalau yang ikut rekalibrasi mau tanya-tanya itu ada nomor khusus ya untuk menanyakan. Mungkin apa syaratnya kurang lengkap ya, atau boleh datang langsung menanyakan. Yang penting daftar dulu. Kali ini pernah saya jelasin tuh Facebook Live beberapa waktu yang lalu yang khusus mengenai rekalibrasi tenaga kerja ya. Nah, untuk rekalibrasi tenaga kerja yang penting itu sudah daftar dulu di immigration ya. Dan nanti waktu tamprin sudah pakai paspor yang baru ya, sudah paspor baru, artinya paspor yang masa berlakunya itu lebih dari 18 bulan ya. Ini nanti tinggal nunggu, itu kan prosesnya bisa sampai Maret atau apa ya, Maret kalau nggak salah. Jadi masih ada waktu lah ya untuk tamprin di immigration. Pemegang visa ikut suami karantina bayar berapa di Indonesia? Nah, kalau yang gini, ini jadi pertanyaannya dari kemana-mana ya. Jadi begini, kalau yang karantina yang bebas bayar ya, yang free karantina itu kan cuma 3. Dia pekerja migran atau PMI, dia pelajar itu juga free, atau pegawai negara yang melaksanakan tugas resmi ya. Jadi kalau saya dapat tugas ke Jakarta gitu ya, dari sini ke Jakarta, saya karantinanya ditanggung negara. Tetapi kalau saya cuti ya bayar sendiri ya. Kalau saya cuti ke Indonesia bayar sendiri, karena itu kan bukan tugas, cuti kan atas kemauan sendiri ya. Itu harus bayar. Jadi cuma 3 yang. Nah, ini ada hotline Adnaker nih ya, yang nanya mengenai khusus rekalibrasi ya. Tolong dicatat lagi nih, sebetulnya udah pernah saya tulis nih. 017 ya, 32 56 007. Nah, ini yang rekalibrasi. Kalau ada kasus-kasus ketenagakerjaan, misalkan tadi tuh gaji nggak dibayar, majikannya kejam, kerjanya sampai 18 jam ya, paspor ditahan, nggak boleh komunikasi, itu boleh mengadukan ke 017 ya, 624 0500. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus yang tidak cocok dengan majikan, yang gaji nggak dibayar dan lain-lain, nah itu ke nomor itu tadi, ya itu ditulis juga tuh. Nah, dicatat, jangan tanya melulu, nanti tanya lagi tuh di Facebook saya. Balik nanya terus gitu ya. Padahal itunya udah pernah tulis ya. Itu tuh yang tanya rekalibrasi ya udah ya. Minum dulu, aus nih. Enggak ya, saya kira udah lengkap lah ya, udah cukup lah ya. Jadi itu ya penjelasan dari saya terkait banyaknya pertanyaan, bahkan ada yang bilang saya itu bohong gitu ya. Oh, itu hoax tuh Pak Dubes, sekarang aja boleh kok. Boleh menurut Malaysia, tapi kan belum tentu boleh menurut Indonesia ya. Jadi ini tadi intinya bahwa sementara ini belum dibenarkan untuk ke Malaysia untuk bekerja ya. Untuk bekerja belum dibenarkan, dan jangan memaksakan diri melalui prosedur yang tidak benar ya, seperti yang masuk ke Malaysia melalui My Travel Pass tadi ya. Menurut Malaysia boleh, tapi kan menurut kita itu beresiko ya, beresiko, kita nggak tahu majikannya.
tekong yang berangkat ikut belakang diperketat. Udah banyak tekongnya ditangkap tuh di Batam, di Tanjung Balai Asahan udah banyak ditangkap. Ya, sekarang udah nggak suka-suka gitulah ya, karena kecelakaan ya. Jadi udah banyak operasi banyak pelabuhan yang kapalnya ditangkap-tangkapin tuh. Termasuk backingnya juga kena juga. Jadi sekarang ini pemerintah tegas lah ya. Pemerintah tegas. Yang mau berangkat pun digerebek juga. Yang berangkat ke Malaysia ataupun ke Timur Tengah tuh banyak juga yang digerebek. Kemarin malam tuh ada berapa tuh? Di 56 yang mau berangkat ke Timur Tengah kena gerebek juga. Baik ya, jadi saya kira demikian ya. Jangan lupa jaga kesehatan, ikuti SOP ya. Di luar sana masih banyak yang kena COVID, kemudian ada varian baru yang lebih menular, jadi jangan lengah ya, Jadi mohon ini diperhatikan ya, jaga kesehatan, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Bagi yang mau kerja, belum bisa ke Malaysia, insya Allah bekerja di Indonesia bisa lebih baik ya. Kalau bisa lebih baik di Indonesia ya di Indonesia aja. Nanti lain kali saya mau bahas tuh mengenai cerita-cerita sukses PMI ya, yang nggak balik lagi dia malah jadi sukses tuh. Ada yang jadi peternak ayam, dari macam-macam. Saya senang juga tuh banyak PMI kita yang sukses ya. Jadi sebetulnya rezeki itu tidak hanya di Malaysia ya. Di Indonesia pun banyak orang yang sukses ya. Bahkan modalnya nggak gede amat sih. Cuma berapa 10 juta, 5 juta itu mereka bisa memulai usaha. Ya. Nanti kita bahas khusus lah ya. Sekian ya, terima kasih teman-teman semua. Selamat sore. Salam sehat untuk kita semua ya. Sekali lagi jaga kesehatan, patuhi protokol ya, jangan sampai kita lengah ya, apa istilahnya tuh, jangan kasih kendor gitu ya. Gaspol ya, jangan kasih kendor ya. Baik ya, terima kasih ya teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ini cukup memberikan penjelasan lah ya, supaya kita tidak berdebat dan jangan kena bujuk rayu orang-orang yang bilang bisa menguruskan kerja ke Malaysia. Itu udahlah, lupakan saja. Itu nggak bener lah ya. Nanti kalau ada malah laporin aja orangnya biar tangkap sekalian, berarti dia termasuk melakukan perdagangan orang tuh. Laporkan ke ini siapa orangnya, berapa nomor teleponnya, boleh inbox saya, nanti kita minta kepolisian yang ngejar ya. Kita nggak main-main lah sekarang ya, nggak main-main, ini udah banyak korban ya. Baik ya, terima kasih semuanya, selamat berakhir pekan dan mudah-mudahan kita sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.